dong. Kalau guru-guru yang mengajar banyak. Astagfirullahaladzim, maksud aku guru. Satu-satunya guru di dalam sekolah ini ya. Arti pernikahan menurut Gen Z. Why? Laki-laki itu lebih sedikit di kajian pernikahan. Pasti perempuan yang lebih banyak. Harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Banyak peran yang terabaikan gitu loh. Sebagai laki-laki, kamu tuh merasa nggak sih terbebani dengan label laki-laki itu punya tanggung jawab mencari nafkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ya kakak-kakak. Kembali ke sini lagi ya. Kita mau melanjutkan yang kemarin. Let's go. Apa sih yang kemarin? Masih mau membongkar isi kepala laki-laki. Bongkar terus apa? Part 3. Jadi aku tiba-tiba mendapatkan ilham, Beb. Aku mau tanya sama kamu. Nggak ada lah. Sorry. Bagaimana pendapat kamu sebagai laki-laki yang kebetulan masih Gen Z tentang pernikahan? Bagaimana sih kamu tuh memaknai pernikahan itu gitu? Justru aku 97 baru masuk Gen Z tau. Aku tuh perbatasan milenial dan Gen Z. Emang iya? Milenial tuh 96. Iya berarti kan kamu Gen Z dong? Iya benar. Aku kan juga Gen Z. Iya. Aku bukan milenial. Ini info aja, informasi. Oh, info aja. Penting sekali ya informasi untuk kita ketahui ya. Sangat luar biasa, sangat berfaedah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kan, lu sih punya milenial atau apa gitu kan? Kolonial kamu ya. Apa pendapat kamu tentang pernikahan? Pernikahan tuh apa sih menurut kamu sebagai laki-laki yang kebetulan Gen Z? Wow. Arti pernikahan menurut Gen Z. Ini aku nggak tahu ya, aku mewakili seluruh Gen Z atau enggak. Tapi kalau menurut aku pribadi, yang lahir di zaman-zaman Gen Z ini, yang masih masuk ke golongan Gen Z, pernikahan itu buat aku adalah suatu keberkahan. Pertama itu adalah ibadah dulu ya. Itu adalah ibadah. Ibadah, kalau dari agama kita, agama Islam, itu adalah suatu ibadah. Ibadah sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Tapi sebenarnya juga suatu blessing, keberkahan. Karena setelah kita menikah, memang secara ujian, secara ujian, itu akan naik levelnya. Semacam kayak proceed to the next level. Tapi di satu sisi kalau kita mampu menghadapi ombak-ombaknya, menghadapi roller coaster pernikahan segala macamnya, keberkahan dan hadiah dari Allah tuh besar juga, rewardnya besar gitu. Di sisi lainnya itu juga sebagai ibadah terpanjang kan, ya berarti kan pahalanya nggak main-main dong, gitu kan. Ibadah kayak sabar itu nggak ada batasnya. Yang namanya nggak ada batasnya ya pahalanya juga nggak ada batasnya gitu loh. Sama dengan pernikahan pasti juga banyak pahalanya gitu kan. Apalagi katanya kalau dengan kita menikah itu kan terutama untuk perempuan ya katanya ya, untuk istri itu kan pintu-pintu surga dan pintu pahalanya kan banyak yang terbuka. Celah-celah ya termasuk suami sih ya, pintu-pintu pahalanya juga terbuka lebih banyak gitu. Misalnya nih kayak sekedar kita saling memberikan hadiah kepada pasangan, itu kan hadiahnya kan beda. Iya. Ya kan, terus kita kayak misalnya kita juga bersedekah ke orang lain sama ke misalnya keluarga sendiri, kayak misalnya istri sendiri atau misalnya ke anak sendiri, itu kan pahalanya kadang lebih besar, lebih utama gitu kan. Jadi itu kan kesempatan yang nggak kita miliki kalau ya tanpa menikah gitu loh. Iya betul. Ya kan, itu salah satu contohnya gitu kan. Ya terus kayak kita misalnya aku sebagai suami memberikan sikap rasa sayang, rasa peduli, cinta, perhatian dan segala macam mungkin baru bisa ada ketika aku punya pasangan, dalam hal ini menikah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa memberikan itu semua, ya justru ya sebaliknya, justru kita bisa jadi ya zolim karena kan sebenarnya halal itu kan sebenarnya termasuk nafkah ya. Kalau ngomongin nafkah kan nggak cuma uang kan. Hal-hal tadi yang aku sebut kayak perhatian, kasih sayang itu kan juga termasuk nafkah kan. Nafkah apa berarti itu ya? Nafkah lahir ya. Lahir tuh yang fisik ya? Yang fisik. Kalau nafkah lahir tuh kan berarti kayak uang gitu kan, atau rumah, pakaian, sandang, pangan, papan, nafkah lahir. Kalau nafkah batin itu tadi, kalau lengkapnya kan segitu kan nafkah. Kalau misalnya kita bahas semua nafkah gitu ya, nafkah tuh ya itu ya kalau di sekarang tuh nafkah tuh kok hanya cenderung dengan uang gitu ya. Padahal kan banyak sebenarnya. Iya, makanya sekarang banyak yang bilang ya kewajiban suami kan hanya mencari nafkah, tapi dalam hal ini pemahamannya hanya mencari uang. Tapi kan ya it's more than that gitu loh. Iya benar-benar. Iya, jadi itu ya menurut aku pernikahan tuh blessing sih, keberkahan, karena banyak pintu pahala yang terbuka. Sejak kapan kamu menemukan bahwa ternyata pernikahan itu tuh suatu keberkahan ya, bukan sesuatu yang membebani gitu?
Sebenarnya kalau kapannya sih aku persisnya nggak tahu, tapi yang sudah pasti itu adalah sebelum aku menikah, karena aku pribadi mempersiapkan pernikahan itu ya jauh sebelum aku menikah. Persiapannya tuh ya paling gampangnya adalah dengan belajar. Ya belajar dari sisi ilmunya, terus misalnya juga datang ke kajian, ya belajar membaca, nonton video YouTube, macam-macam. Tapi kan itu kan semua proses gitu loh. Nggak tahu aku tahu itu semua adalah blessing pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun ya maksudnya menyadari bahwa itu tuh blessing tuh kapan? Ya itu sebelum nikah. Karena kenapa sebelum nikah? Ya karena pernikahan itu kan panjang, men. Iya. Persiapannya tuh nggak cuma SKS terus bisa semua, no. Karena saking panjangnya ibadah ini, ya udah pasti persiapannya juga panjang gitu. Panjang di sini tuh maksudnya adalah banyak yang perlu kita persiapkan gitu loh. Nggak cuma ilmu teorinya aja yang kita bahas, tapi kan bagaimana kita mempersiapkan finansial kita, mental kita, terus secara spiritual juga gitu kan. Semua kan perlu kita persiapkan gitu loh. Pun kita persiapkan sebelum menikah, setelah menikah pun itu kan nanti pasti banyak hal-hal yang membuat kita sebenarnya akan terkejut. Karena kan ya belajar sesungguhnya nanti setelah menikah gitu loh. Kayak pas eksekusi gitu kan. Jadi justru semakin banyak belajarnya setelah kita menikah. Iya benar setuju sih aku. Ya kan? Aku juga ngerasain kayak baru gitu. Prakteknya kan setelah menikah. Jadi kayak kita ngerasa, sekalipun kita merasa banyak belajar sebelum nikah, kita akan ngerasa belum banyak belajar pas menikah pun gitu loh. Karena kita baru sadar ya ternyata sebanyak itu ilmunya, persiapannya gitu loh. Experience juga ya, sebenarnya experience juga penting. Makanya kita selain belajar teori, experience dalam hal kalau sebelum nikah, bagaimana kita belajar dari experience ya cuma bisa belajar dari experience orang-orang yang sudah menikah kan. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah menikah ya kita akan belajar dari experience kita sendiri. Paling gampang kita mungkin belajar untuk mengendalikan atau meregulasi emosi kita ketika kita ada konflik gitu kan. Mungkin pada saat awal-awal kita akan susah, ego kita masih sama-sama tinggi. Tapi ketika kita learning by doing, lama-lama mungkin kita ketika ada konflik sudah lebih mudah untuk menghandle-nya gitu loh. Oke, ini konflik yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Cara meregulasinya misalnya itu yang biasanya kita lakukan adalah misalnya dengan diam dulu gitu kan, cooling down dulu. Setelah kita sama-sama mereda emosinya, baru kita mulai komunikasi gitu kan. Tapi kita tahu stepnya gitu loh, tahu kuncinya. Gitu sih menurut aku. Nah terus itu tuh masih banyak ya Beb, laki-laki yang mempersiapkan itu sebelum nikah. Maksudnya kalau tadi kan kamu bilang kamu tuh datang ke kajian, apa ilmu-ilmu yang ditimba gitu istilahnya sebelum menikah. Itu kan berarti pada saat kamu single. Iya. Nah otomatis kan yang datang ke situ juga kebanyakan single kan. Itu tuh mungkin aku juga sering dapetin komen-komen kayak masih ada nggak ya laki-laki yang kayak gitu. Sebenarnya tuh ada nggak sih? Maksudnya masih banyak nggak sih laki-laki yang memang dia mempersiapkan itu kok memang sebelum nikah gitu loh? Ya yang pasti sih ada ya. Kalau ngomongin ada mah ada. Cuma kan sekarang pergeserannya itu sekarang kayak misalnya semakin banyak atau semakin menurun atau gimana. Itu yang aku mungkin kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya ngelihat di beberapa kayak kajian gitu memang proporsi laki-laki pasti lebih sedikit. Pasti. Iya ya. Terutama kajian tentang pernikahan ya. Pasti perempuan yang lebih dikit. Padahal perempuan yang lebih banyak. Salah. Pasti perempuan yang lebih banyak. Padahal ya benar pernikahan itu kan sebenarnya dua-duanya yang perlu persiapan. Mungkin ya. Mungkin kenapa sedikit karena apa yang dipahami laki-laki itu hanya sekedar uang aja, Beb. Persiapan pernikahan itu hanya sekedar finansial. Makanya menurut mereka hanya sampai nyari kerja gitu ya? Iya, hanya nyari kerja dan finansial. Tapi kalau ada laki-laki yang nonton, coba ya kasih tahu. Kalian berpikir gitu nggak sih? Kayak sebenarnya lebih ke pertanyaan why sih, why laki-laki itu lebih sedikit di kajian pernikahan. Apakah laki-laki itu memang lebih concernnya tuh mostly di financial. Jadi kayak ngerasa, I don't know, mungkin ngerasa penting tapi nggak prioritas aja gitu loh. Ya kan? Ilmu penting. Siapa sih nggak menganggap ilmu penting, tapi hanya lebih ke menganggap prioritas yang paling pertama adalah finansial. Gitu. Sehingga persiapan dari kajian-kajian kayak gitu ya, atau mungkin I don't know ilmu manapun, mungkin dari buku juga, mungkin banyak kan dari buku. Peminatnya lebih ke banyak perempuan. Apakah memang karena seperti itu atau bagaimana gitu? Kalau aku pikir-pikir sebagai laki-laki mungkin sih ke arah sana ya. Kalau aku mau mencoba relate ya. Iya. Jadi masih ada lah ya. Masih ada, cuma mungkin emang proporsinya tuh sedikit. Apalagi sekarang, I don't know apakah semakin sedikit. Iya. Atau gimana, cuma kayaknya sih semakin sedikit ya. Semoga sih mereka diam-diam ya
Maksudnya dalam tanda kutip mungkin mereka nggak datang ke kajian, tapi semoga mereka tuh tetap nonton dari YouTube gitu kan Beb, atau dengar podcast-podcast yang memang cenderung mengarah ke persiapan pernikahan itu sendiri. Semoga ya, hopefully. Atau bisa juga, nggak tahu ya ini beneran apa mungkin jadi faktor atau enggak, malu ke kajian tentang pernikahan, bisa aja. Ya itu sih yang aku nggak bisa pahami sih, kenapa mesti malu. Tolong yang kalau cowok yang kalau memang ada yang merasa mungkin boleh nonton, sharing ya. Apa yang teman-teman rasain kalau datang ke kajian pernikahan gitu. Terus kalau tadi kamu bilang mungkin hanya konsentrasi di mencari nafkah gitu ya. Intinya kamu banyak mention tentang nafkah. Kamu sebagai laki-laki, kamu tuh merasa nggak sih terbebani dalam tanda kutip, merasa berat dengan label bahwa laki-laki itu punya tanggung jawab mencari nafkah? Oh, justru menurut aku berat atau enggak itu tergantung visi kita. Oke. Ya kan, tergantung visi kita. Kalau misalnya kita niatkan untuk, misalnya kita di awal nih sebelum menikah, kita niat untuk menikah. Dengan menikah, kita tahu kewajiban kita adalah A, B, C, D, E, ya kan? Contohnya yaitu mencari nafkah. Kedua, membimbing keluarga, ya kan? Dan lain-lainnya. Kita sudah tahu dulu di awal kalau kita menikah, maka konsekuensinya adalah kita minta mencari nafkah, membimbing keluarga dan lain-lain. Itu kan part of the marriage itself gitu loh. Iya. Jadi karena kita sudah tahu, oke, aku mau menikah, tapi nanti kewajiban, hak dan kewajibanku adalah seperti ini, ya kan? Karena kita sudah tahu visinya seperti itu, dan itu semua adalah part of the marriage, ya sudah, nggak ada rasa berat gitu loh. Dan itu pun, itu kan juga bagian dari ibadah gitu loh. Iya. Mencari nafkah kan bagian dari ibadah, gitu. Ya aku rasa sama lah dengan misalnya teman-teman, I don't know, mungkin kalau misalnya beribadah, melakukan suatu ibadah, mungkin pernah merasakan capek, pernah merasakan lagi futur, lagi tinggi lagi. Tapi yang penting kita tahu itu adalah semua ibadah, itulah ikhtiar kita sebagai manusia, itulah spesialnya kita juga sebagai manusia, bahwa itu kan dikontrol dengan hawa nafsu. Kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu dan kita melakukan ibadah itu, ya kan kita spesial gitu loh. Lebih spesial dari malaikat malah. Kalau malaikat kan nggak punya hawa nafsu. Jadi emang udah seperti itu kan. Kenapa manusia spesial? Karena kita punya hawa nafsu, tapi kita tetap disuruh ibadah gitu. Ada malas-malasnya mungkin, ada capek dan segala macam, tapi kita tetap mau ngelakuin. Nah itu kan spesial gitu. Pun juga halnya dengan mencari nafkah itu tadi. Jadi ya tergantung visi kita di awal, tergantung niat kita, tujuan kita menikah dan segala macam. Iya, karena aku sering juga kan Mas dengar kalau banyak berita-berita di luar sana, banyak peran yang terabaikan gitu loh. Sebagai seorang suami, ada yang misalnya justru yang kerja istrinya, harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Ada juga yang kayak misalnya lepas tanggung jawab sama keluarganya, yang harusnya mungkin dididik, dibimbing, diarahkan, diajarkan, itu dilepas tanggung jawab, hanya merasa memenuhi kebutuhan harian, memberikan uang aja gitu. Sementara itu semua kan sebenarnya ada di pundak kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, tapi sekaligus kamu bertanggung jawab juga untuk membawa keluargamu tuh ke surga gitu loh. Maksudnya punya tanggung jawab membimbing, mendidik, mengarahkan, terus harus bisa membangun bonding juga nanti kalau insya Allah kita punya anak. Terus maksudnya tuh banyak gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang seharusnya dirasa menjadi beban gitu ya. Karena memang kamu sudah tahu visi ke depannya tuh seperti apa gitu kan. Ya, nah sebenarnya itu justru menurut aku hal-hal yang perlu dibahas sebelum menikah justru. Kalau dari sisi laki-laki, lebih ke sudah paham belum itu hak dan kewajibannya sebagai suami nanti gitu kan. Sudah dipahami belum bahwa ya kewajibannya nggak cuma cari duit doang gitu loh. Kalau misalnya lagi ta'aruf juga nih, yang calon istrinya juga harus paham nih bagaimana pemikiran si suami ini. Bener nggak pemikiran dia tuh paham hak dan kewajiban suami maupun istri tuh secara menyeluruh tuh sudah dimiliki belum pemahamannya gitu loh. Misalnya pemahamannya cuma untuk nyari duit, mungkin perlu dipertimbangin lagi gitu loh. Sedangkan nanti kan itu tadi yang kamu sebut, bakalan punya anak, punya keluarga baru, membangun bonding, perhatian, kasih sayang dan segala macam. Nah ini kan perlu dibahas juga nanti ini. Karena yang kamu butuhin nggak cuma uang gitu. Iya benar-benar. Kan ini juga nanti buat kamu. Justru kalau misalnya dia pahami, yang dia pahami nafkah adalah cuma uang, justru jadi pertanyaan buat kamu gitu loh. Ya kan? Apa iya memang cuma butuh uang, beneran nggak butuh yang lain justru gitu ya? Jadi apa ya? Ya jadi bahan pertimbangan buat
calon istrinya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan jodohnya, ya justru ya bisa jadi itu mungkin memang petunjuk gitu loh. Jadi bukan hal yang dibahas pas tengah-tengah setelah menikah, tapi justru dibahas dan dipahami sebelum menikah. Ini tuh kan hal yang besar sebenarnya, bukan hal yang SKS. Iya. Sistem kebut semalam semuanya beres. Iya, benar-benar. Itu kan butuh persiapan semuanya. Dan butuh pemahaman yang tepat ya, Iya. supaya memang ya nggak salah dalam mengartikan nafkah itu sendiri. Iya, itu memang hal yang wajib kok untuk dibahas. Jadi selain untuk menjalankan, pemahamannya dulu yang kita pastikan benar dulu gitu loh. Jadi tanggung jawab itu bukan suatu beban ya, kalau memang kita bisa memahami itu dengan baik gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau ngomongin mencari nafkah ya kalau buat laki-laki kalau misalnya nggak menikah kan juga tetap suruh menjemput rezeki. Iya benar-benar. Ya Jadi itu sama aja tetap gitu. harus kerja, bukan lagi ongkang-ongkang kaki. Hitungannya kan ibadah sebenarnya. Cuma mungkin bedanya kegiatannya sama-sama menjemput rezeki, tapi bedanya rezeki yang sebelum nikah ya udah rezekinya buat dia sendiri. Tapi kalau misalnya setelah menikah ya udah rezeki yang didapat itu kan ya buat keluarganya gitu loh. Oke. Nafkah yang didapat nggak cuma buat dia doang sekarang, tapi buat keluarganya juga gitu. Beb, terus kamu ngalamin ya masa sebelum kamu menikah dan setelah kamu menikah nih, walaupun kita baru 3 tahun ya, baru mau 3 tahun maksudnya. Nah, apa sih perbedaan yang kamu rasa cukup signifikan sebelum kamu menikah dan setelah kamu menikah? Banyak ibadah. Yang pasti ini ya, mungkin pasti kalau yang namanya kesendirian. Kalau single kan lebih ke ujiannya kan lebih ke kesendirian, kan? Kesepian gitu kan. Apalagi kalau misalnya buat yang nggak tinggal sama keluarga misalnya ya, misalnya tinggal di kos-kosan gitu ya, pasti kan selalu sendiri gitu kan. Baru sama orang kalau lagi keluar gitu kan. Lagi pas dulu zaman pandemi, wah sangat kesepian sekali gitu kan. Iya. Tapi itulah sebenarnya plus minus ya. Masing-masing ada ujiannya. Mau single maupun menikah tuh ada ujiannya kan. Tapi kalau single tuh lebih ke kerasanya itu lebih ke kesendirian gitu kan. Tapi kalau setelah menikah yang pasti sudah ada temannya, teman hidup. Tapi di sisi lain tanggung jawab juga ada tanggung jawab lainnya. Terus tapi ada juga ibadah-ibadah lainnya gitu. Ibadah yang kalau kita bisa jalanin, rewardnya juga besar gitu kan. Ya lagi-lagi memberi nafkah gitu kan. Nyenengin istri misalnya kalau aku ya. Terus ngasih perhatian, ngasih sayang, ngasih hadiah dan segala macam. Itu kan bagian dari ibadah semua, ibadah dalam pernikahan semua kan, terhadap pasangan. Nah itu semua kan rewardnya kan insya Allah juga besar gitu loh. Jadi sebenarnya semua lini kehidupan yang kita lakuin tuh ibadah untuk satu sama lain ya sebenarnya. Jadi jangan diartikan ibadah tuh hanya sekedar sholatnya doang atau apanya gitu yang lain. Tapi apapun yang kita lakukan terhadap pasangan kita, kalau misalnya dalam hal ini kamu sebagai laki-laki misalnya muji masakan aku, berterima kasih udah aku masakin, sesederhana itu pun juga ibadah sebenarnya kan. Benar. Menyenangkan hati pasangan, memuji itu kan part of ibadahnya juga sebenarnya. Terus kenapa juga menurut aku pernikahan itu adalah naik level. Misalnya nih kita ngebahas tentang mental, finansial dan spiritual. Ini semua menurutku naik level, Beb. Kalau mental menurutku adalah ketika kita ada konflik, kita lebih melatih kan bagaimana kita meregulasi emosi, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Cuma kalau sendiri kadang-kadang ya kalau cuek-cuek aja. Kalau misalnya nggak gampang selesai, kalau nggak sesuai dengan ego kita ya udah aja gitu. Terus finansial juga. Finansial mungkin ya udah itu semua dulu seakan-akan hanya buat kita aja, kita yang ngatur, kita boros kita sendiri yang lapar, ya kan. Terus kalau hemat kita nabung buat diri sendiri, keinginan kita semua, atau misalnya buat keluarga aja, buat orang tua misalnya mungkin ya. Tapi kalau misalnya udah punya keluarga, justru kita akan semakin bijak dalam mengatur finansial. Jadi nggak lebih sembarangan gitu loh. Iya. Ya kalaupun ngomongin jajan nggak lebih sembarangan, lebih bijak untuk mengeluarkan uang, karena tahu sekarang kebutuhannya sudah bukan hanya sekedar jajan, tapi perlu kebutuhan untuk misalnya bayar rumah, bayar kebutuhan pokok, bayar bensin segala macam. Kalau misalnya punya anak ya berarti ada kebutuhan anak gitu kan. Jadi lebih belajar untuk mengatur skala prioritas jadinya. Lebih belajar juga kapan kita mengeluarkan untuk kebutuhan, kapan untuk keinginan. Mungkin kalau pas sendiri masih gampang aja, terserah kita semuanya, nggak ada pertimbangan lain. Terus spiritual, ya udah pasti kalau namanya berkeluarga, menurut aku kalau kita sebagai muslim ya,
kita nggak bisa sebagai keluarga tuh gitu-gitu aja gitu loh. Justru kalau kita semakin mau semakin erat keluarganya, mau semakin harmonis keluarganya, kita harus sama-sama mendekatkan diri kita ke Allah juga gitu loh. Iya. Karena kalau kita pernah, mungkin teman-teman juga familiar kalau misalnya pernah ada segitiga ya, bentuk segitiga gitu, yang atas Allah, misalnya yang sini suami, yang sini istri. Kalau kita suami istri pengen makin dekat, ya sama-sama harus makin mendekatkan diri kita ke Allah. Kita sama-sama mendekatkan diri kita ke Allah, otomatis suami dan istri akan semakin dekat. Yang insya Allah juga berdampak ke keluarganya, semakin harmonis, ke anak gitu loh. Karena apalagi anak ngeliat orang tuanya. Iya, benar-benar. Gitu. Dan yang namanya berkeluarga kan kita nggak cuma gitu-gitu aja. Kita visinya akhirat. Makanya di sini spiritual sangat penting. Iya, makanya kenapa Visi kita akhirat. Gitu. betul makanya kenapa pasangan itu harus punya tujuan yang sama. Jadi sehari-harinya tuh juga tahu gitu loh mau dibawa kemana arahnya Iya. gitu kan. Berkeluarga tuh nggak cuma sekedar happy-happy aja di dunia ini, no. No, ya. Ada happy-nya, Ada, betul. ada happy-nya. Ada nggak happy-happy di keluarga? Oh, harus ada dong. Gitu Iyalah. kan. Ada, pasti ada. Masa ini terus? Tapi yang namanya visi, itu yang paling ideal dan paling bagus adalah visi yang paling jauh. Gitu loh. Kalau misalnya visinya sampai jauh, sampai nggak kelihatan nih di kamera. Kalau misalnya visinya hanya happy-happy aja di dunia, ya mungkin cuma segini. Gitu loh. Bener nggak? Bener kok arahnya, tapi kan sayang cuma segini doang. Iya. So if you already found your happiness, then what gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Nggak ada lagi kan Nggak yang ada mau lagi. dilakuin. Sama. Misalnya kalau misalnya berkeluarga cuma ya kita berkeluarga ya sama-sama cari uang, kita punya rumah, punya anak, punya kendaraan yang layak, udah kita nikmati hidup ini. Iya sama, itu cuma segini aja gitu loh. Hanya Iya, menikmati dunianya, sedangkan dunia ini kan hanya tempat untuk kita mencari bekal gitu loh. Gitu, jadi nanggung bahasanya. Visi itu setinggi langit gitu loh. Visinya sampai akhirat. Visi akhirat otomatis nanti dunianya juga ngikut gitu loh. Iya, betul. Terus udah gitu kan kita kan setiap hari ya Beb ketemu 24 jam, setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Pasti kita berawal dari dua orang yang punya background yang berbeda, punya kebiasaan di keluarga yang berbeda. Nah, terus sekarang kita menikah, pastilah ada hari-hari di mana kamu tuh ngerasa bosen, atau misalnya kamu ngerasa kesel sama aku, atau kamu ngerasa kayak suntuk atau apa gitu. Pada saat kamu ngerasain kayak gitu, apa sih yang ada di kepala kamu? Maksudnya atau apa yang kamu rasain? Dan apa yang akhirnya kamu lakuin untuk mengatasi rasa bosan itu? Ini menarik juga sih. Aku sebenarnya nggak ngeh ya. Aku tuh kapan pernah mungkin ngerasa bosen sama kamu gitu ya. Wah, nggak pernah kayaknya. Maksudnya aku lebih ke nggak ngeh. Cuma kalau misalnya Jangan aja kalau nggak pernah. mungkin pernah, cuma nggak ngeh aja kapan. Kalau misalnya pernah ditanya, pernah nggak kesel sama kamu? Pasti pernah. Pasti pernah jengkel, marah, sebel, ya semuanya pasti pernah gitu kan. Tapi itu semua kan sebenarnya aku sudah aware bahwa ini semua ya memang part of pernikahan, part of berhubungan, itu pasti ada hal-hal semacam ini. Tapi bagaimana caranya di setiap kondisi itu ikhtiar kita kan untuk selalu menumbuhkan rasa cinta. Oke. Ya kan? Dari kita ikhtiar, walaupun sebenarnya yang akan memunculkan rasa cinta itu kan Allah. Dari kita hanya ikhtiar gitu loh. Misal untuk selalu memupuk rasa cinta itu adalah misalnya dengan komunikasi, dengan kita ngobrol, dengan misalnya kita jalan-jalan, terus misalnya dengan saling memberi hadiah, saling memberi ibadah. Mungkin dari situ part of rezekinya adalah, atau part of imbalan adalah Allah menumbuhkan rasa cinta kita gitu. Oke. Ya kan? Itu jadi kalau misalnya ada kesel, jengkel dan segala macam itu adalah bumbu-bumbu aja, dan yang nggak mungkin akan selalu misalnya di atas terus, pasti akan ada naik turunnya. Tapi kan bagaimana caranya kita selalu memaintain hubungan itu gitu loh. Apalagi ini pernikahan adalah perjanjiannya dengan Allah. Mungkin kalau sama pacaran beda lagi. Iya. Misalnya dia udah bosan menemukan yang lebih, I don't know, mungkin yang lebih dari pacarnya sekarang misalnya, ya udah akan mencari 1001 alasan untuk misalnya menyudahi hubungan ini gitu kan. Karena nggak ada keterikatan juga gitu. Tapi kalau sekarang ya hubungannya sama Allah. Apa iya cuma karena ini kamu menyudahi perjanjianmu dengan Allah gitu kan. Iya, Jadi iya. sangat beda gitu loh. Jauh banget bedanya gitu loh perjanjian. Gitu. Jadi untuk memupuk rasa-rasa cinta itu dan untuk tetap terus awet, ya
kita ikhtiarnya Sama-sama menumbuhkan rasa cinta iya gitu. Ya? betul, kita ikhtiar menemukan rasa cinta dengan caranya masing-masing. Tadi itu ya contoh-contohnya aja, pasti punyalah caranya masing-masing. Atau apakah dengan bulan madu bisa, Iya. misalnya main sama anak bisa juga Iya. yang udah punya anak gitu kan. Iya. Atau misalnya kayak quality time berdua seharian, Iya. pergi kemana gitu kan. Mungkin nggak ngedate. tahu, iya mungkin nggak tahu ngobrolin apa ya, tapi ya Ya ngalor ngidul aja, yang Ngalor penting ngidul tuh aja. kita tuh ada obrolan gitu loh, ada iya. pembahasan. di ini sih diusahakan. Iya benar. Kalau Diusahakan. misalnya ada lagu kan diusahakan rumah itu gitu. Rumah itu tuh kok bukan dengan sendirinya gitu loh, dengan diusahakan gitu Iya, loh. iya. Dengan effort kita juga sama-sama. Dan nggak cuma dari salah satu pihak, dari Hira doang misalnya atau dari aku aja, tapi ya dua-duanya harus sama-sama. Iya aku setuju sih. Bukan cuma tugas suami, bukan juga cuma tugasnya istri, tapi tugasnya suami dan istri. Iya, sekalipun nih misalnya ada kesalahan, ada kekhilafan, ada dari salah satu pihak dan segala macam, ya itu sama-sama diselesaikan, bukan ini kan salahmu, I don't know. Iya gitu. Ya, itu bukan rumah tangga jadinya. Tuh rumah masing-masing. Itu rumah masing-masing, iya bener. Rumah tangga harus bareng-bareng semuanya, Iya harus, mau tidak mau, suka tidak suka harus diperjuangkan. diperjuangkan oleh dua-duanya. Kalau misalnya ibarat apa tuh perahu ya, pasti teman-teman juga sering dengar ibarat perahu nih, kita suami istri ada di perahu, kita akan menerjang ombak pastinya. Sebesar apapun ombaknya, kita harus tetap berada di perahu yang sama. Bukan Kita hadapi ombaknya. Iya, bukan ganti perahu. Iya, ya kalau ada perahu. Iya. Kalau kecebur, repot. Apa yang ada di kepalamu kamu sebagai kepala keluarga? Kalau nyambung ke perahu tadi, aku adalah nakodanya. Oh, Aku yang mengarahkan. Atau kalau misalnya kayak asumsi sekolah, aku adalah kepala sekolahnya, kamu adalah gurunya, anak-anak adalah muridnya. Jadi aku harus memastikan siswa-siswa, guru-gurunya, semua environment ajar mengajar, apa sih namanya itu? sekolah, kegiatan belajar mengajar. Iya. Aku harus memastikan semua kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Nggak cuma materinya, tapi semua warga yang terlibat di proses ini. Oke. Dalam hal ini guru, aku harus memastikan guru yang terbaik, ya kan? Murid-muridnya juga, aku harus memastikan dia belajar dengan baik dan menjadi siswa yang baik juga. Menghasilkan murid terbaik gitu. Iya, that's right. Jadi, ya aku kepalanya, aku pembimbingnya dalam keluarga ini. Aku yang menyetir. Tapi aku yang menyetir bukan berarti aku tidak mendapatkan masukan dari guru-guru yang mengajar. Dong, kalau guru-guru yang mengajar banyak. Astagfirullahaladzim, maksud aku guru. Satu-satunya guru di dalam sekolah ini ya. Yang bisa banyak adalah siswanya. Gurunya cuma, kepala sekolahnya satu, gurunya satu, yang banyak hanya siswa-siswanya. Gitu ya sayang? Gitu ya? Gitu. Tadi salah ngomong. Tadi salah ngomong. Maksudnya kan guru-guru tuh kalau misalnya di sekolah-sekolah umum gitu kan banyak gurunya. Kalau ini kan sekolah kita. Oh iya. Gurunya cuma satu dong. Biar aku fokus kan. Iya benar-benar. Tidak kebagi-bagi ya. Benar-benar. Takutnya aku kan nggak adil loh. Iya. Jadi karena aku tahu mungkin keterbatasan aku, jadi aku fokus dulu ke satu guru. Oke, bagus ya. Kamu harus inget guru Ingat. itu cuman satu. Yang banyak hanya murid. Ingat ya. Ingat baik-baik kata-kataku. Aku nggak salah ngomong nih ya. Terus ya, kamu kan sebagai nih ya, laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya, Mas. Iya. Punya preferensi, karakter, kebiasaan yang sangat berbeda. Kalau misalnya sebagai contoh, aku sebagai perempuan, tapi kebetulan aku adalah anak pertama, Oke. aku tuh punya watak yang lebih keras. Merasa semuanya tuh kayak, aku, apa bahasanya? Ya watak ini ya, watak tegas anak pertama. Iya, watak tegas anak pertama. Terus tingkat perfeksionisnya tuh cukup tinggi. Maksudnya nggak mau salah, nggak mau apa gitu-gitu kan. Sementara pada saat aku menikah, kan aku menyadari bahwa posisiku nih sudah tidak sama seperti kemarin. Tapi aku sudah ada dalam tanda kutip di bawah kamu nih, kan istrinya kan. Aku sebagai istri gitu loh. Kehidupan rumah tangga tuh kan apa ya? Kadang suka ada gemesnya, kadang suka ada lucunya, kadang suka ada keselnya, kadang suka ada marahnya, kadang suka ada emosi segala macam deh itu kan. Bumbu-bumbu segala macam. Itu macam-macam ya. Sekarang pertanyaan aku adalah kenapa sih suami itu kalau dimintain tolong sama istri itu kadang suka nggak langsung dikerjain gitu? Nah, ini juga menurut aku penting. Kenapa penting? Sebenarnya ini juga pelajaran buat suami, pelajaran buat istri juga buat aku. Oke. Menurut aku ya. Gini,
nggak semua hal itu, menurut aku ya, itu dikerjakan langsung pada saat itu juga. Maksudnya gimana? Contoh, mungkin laki-laki sedang melakukan, I don't know, misalnya sedang melakukan hobinya misalnya ya, entah itu misalnya, oke lah, main game misalnya ya, atau misalnya lagi bersih-bersih rumah tuh, apalagi biasanya ya, nonton TV mungkin, atau lagi scrolling HP gitu kan, punya kegiatan masing-masing macam-macam, dan mungkin dia lagi ada di tengah-tengah kegiatan itu. Misal istri sedang minta tolong untuk sesuatu, dalam hal ini misalnya contoh ya, buang sampah. Inilah kenapa pentingnya komunikasi di sini. Istri minta tolong buang sampah, sedangkan suami sedang lagi ada yang dikerjain misalnya. Oke. Mas minta tolong dong buangin sampah. Kondisiku misalnya nih lagi ada yang aku kerjain misalnya ya, aku lagi nugas misalnya kemarin ya. Aku bilang ke kamu, oke, habis ini aku selesai, sekitar 10 menit lagi aku buang ya. Oke. Ya kan? Setelah 10 menit terus kemudian aku buang, selesai nggak? Selesai kan? Aku juga selesai kan dengan apa yang aku kerjakan. Karena aku misalnya prefer aku kerjaanku selesai dulu baru aku ngerjain yang lain gitu misalnya. Itu fair nggak? Iya, fair. Fair kan? Kamu minta tolong aku kerjain. Aku lagi ngerjain sesuatu, aku selesai dulu. Fair nggak? Fair. Itu menurut aku komunikasi yang baik. Aku juga tidak menunda-nunda, kamu juga tidak tidak memburu-buru sesuatu pekerjaan yang mungkin menurut kamu maunya segera, tapi di sisi lain aku juga lagi ada yang aku kerjain. Fair kan? Fair. Yang nggak fair menurut aku adalah gini, istri minta tolong, tapi suami bilang misalnya 5 menit lagi ya, oke, nggak apa-apa, kayak tadi kan, sudah 5 menit nih, belum dibuang-buang, ntar dulu ya, 5 menit lagi ya, ntar dulu ya. Itu menurut aku yang kurang tepat di situ, karena suami sudah konsisten tadi minta 5 menit, tapi akhirnya nggak dibuang-buang, malah minta lagi, dan itu menurut aku habits yang kurang baik. Ya benar. Ya, karena jadi kesal ya. Iya, istri juga benar, maksudnya dalam kondisi ini benar, minta 5 menit, oke, nggak masalah gitu loh. Karena ini juga bukan yang urgent misalnya ya. Bukan misalnya, tolong matiin kompornya sekarang, tadi udah mau gosong. Itu kan urgent gitu kan. Beda kan halnya dengan buang sampah gitu loh. Bukan hal yang urgent, tapi important. Ya kan? Jadi bisa ditunda dulu sebentar. Iya. Jadi harus tahu dulu kondisinya gimana gitu loh. Yang menurut aku kurang tepat juga di sisi istri, minta tolong buang sampah. Tadi misalnya aku lagi ngerjain tugas, mintanya sekarang juga. Oke. Ya kan? Important tapi nggak urgent. Sedangkan suami, ya lagi di tengah-tengah kegiatan gimana sih? Tiba-tiba dipotong gitu. Iya. Misalnya deh kamu lagi buat konten, misalnya, kita pergi sebentar yuk. Kan kamu gak enak juga kan? Orang lagi tengah-tengahnya ngerjain, lebih enak kan selesai dulu. Habis itu misalnya kita pergi, baru aku minta tolong apa gitu kan. Iya. Jadi harus sama-sama paham kondisinya gitu loh. Suami juga tidak menunda-nunda, istri juga tidak memburu-buru pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu diburu-buru gitu loh. Begitupun juga sebaliknya gitu loh. Kalau mau minta tolong kan ya harus tahu kondisi juga. Iya. Dimintai tolong juga harus tahu kondisinya gitu. Benar. Jadi sama-sama tahu, sama-sama paham kondisinya masing-masing ya. Iya, istri juga ini juga sebenarnya mungkin stigma atau kebiasaan yang menurut aku kurang tepat juga. Menurut aku buat seorang istri misalnya. Ya kalau misalnya juga kita sering lihat konten atau dengar cerita minta tolong buang sampah, paling sering buang sampah ya contohnya ya, ntar dulu ya 5 menit lagi, terus tiba-tiba istri, ya udah aku aja yang buang. Menurut aku itu komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Padahal suami udah bilang 5 menit lagi ya, sebentar ya, kan istri juga harus tahu apa yang lagi dikerjain suami. Iya kan? Itu kan nggak bagus juga sebenarnya. Iya. Benar-benar. Sebenarnya di sisi lain itu melatih istri memberikan kepercayaan sama suaminya untuk memang bener 5 menit lagi gitu ya. Betul. Jadi sekali dibilang 5 menit lagi ya sudah tunggu aja dulu 5 menit. Iya betul banget, kepercayaan. Tapi kan sebenarnya yang bikin kita jadi kayak kesel atau trauma jadi akhirnya nggak mau minta tolong adalah itu tadi yang kamu bilang. Udah minta negosiasi 5 menit tapi nggak pernah dilakuin juga sampai akhirnya setengah jam nggak kebuang-buang gitu kan, tanpa dia nggak ngapa-ngapain gitu loh Beb bahasanya atau dia justru malah asik ngelanjutin hal yang seharusnya mungkin dia bisa jeda sebentar, jadi tidak konsisten dengan apa yang diomongin. Sehingga kalau next time dia ngomong 5 menit lagi ya kepercayaannya udah hilang gitu. Iya benar ya gitu. Sebenarnya mungkin yang bikin jadi agak-agak mislek ya itu mungkin di komunikasi ya Beb. Benar. Cuman aku menyadari loh Mas, ternyata kalau kebanyakan orang menganggap bahwa komunikasi itu yang paling penting di antara pasangan suami istri dan lain-lain gitu. Bener sih komunikasi itu yang paling penting, tapi menurutku ada Beb yang lebih penting. Apa tuh? Di atasnya komunikasi, yang lebih penting daripada komunikasi adalah intonasi bicara, nada bicara. Karena ternyata
akhirnya sekarang muncul lagi nih tren baru. Mungkin kalau kamu ngeh, banyak laki-laki, para suami-suami yang menuliskan, setelah dipikir-pikir sebenarnya omongan istri gue bener sih, cuman gue nggak suka aja nadanya, gue cuma nggak suka aja cara ngomongnya. Dan itu make sense. Iya ya. Dan itu akhirnya membuat kita berdua jadi belajar ternyata intonasi nada bicara itu lebih penting daripada komunikasi itu sendiri. Kita bisa mengkomunikasikan, tapi kalau nada bicaranya nggak enak, akhirnya bisa jadi miskom justru. Mungkin maksudnya tuh komunikasi itu adalah intonasi adalah part of komunikasi mungkin ya. Iya. Tapi mungkin bagaimana kita deliver sebenarnya. Kayak misalnya nih, misalnya kita terjadi sesuatu, atau misalnya ada piring pecah, misalnya nggak sengaja ya, piring pecah nggak sengaja. Atau kayak kemarin deh, aku nggak sengaja mecahin gelas. Kalau misalnya respon kamu, kenapa sih kok pecah, misalnya gitu. Itu kan aku pelan-pelan makanya. Aku kan tinggi juga kan nanggepinnya. Ya orang aku nggak sengaja, gimana sih gitu kan. Iya. Kalau misalnya kamu ngomongnya, kenapa sayang ada yang pecah ya gitu kan. Aku kan juga akan jadi tone down juga. Iya mas, ini kesenggol, maaf ya aku nggak sengaja. Kan jadi kayak gitu akhirnya. Terus misalnya aku lanjutin, oh ya udah nggak apa-apa nanti beli lagi. Mungkin dalam pikiran, oh udah ya. Oh udah ya, ternyata. Oh udah simpel itu aja ya. Ternyata gelas yang pecah ini bukan suatu masalah yang besar ya, karena masih ada gelas lain yang masih bisa kita beli. Tapi ya mungkin itu bukan gelas langka gitu ya. Maksudnya bukan gelas yang lagi dikoleksi atau apa, kan ada juga orang yang kayak gitu. Iya. Mungkin kadang-kadang masalahnya itu bukan di gelas yang pecah, tapi di mulut yang pecah gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri itu harus bisa akhirnya melatih diri untuk pelan-pelan selama bisa dibicarakan baik-baiklah bicaranya. Ya, nggak perlu nggak perlu mengeluarkan energi yang tidak perlu gitu loh. Kayak marah-marah misalnya karena gelas pecah itu kan dalam hal ini kan ya gelas yang biasa gitu ya. Ya nggak perlu maksudnya. Iya. Terus kalau aku boleh akhirnya testimoni nih dalam tanda kutip. Aku tuh kan akhirnya mempraktekkan itu Beb setelah aku menikah sama kamu. Karena kalau teman-teman mau tahu juga, jadi aku tuh lahir dan besar di keluarga yang kebanyakan orang Arab plus Betawi. Kebayangkan bagaimana cas-cosnya, terus maksudnya ngomong tuh kadang suka maksudnya kayak kadang suka tinggi-tinggi gitu. Bertemu dengan laki-laki Jawa Tulen yang kalau bicara tuh emang pelan-pelan, lembut, apa segala macam. Awalnya dan bisa sensitif kalau mendengar intonasi yang tinggi. Iya, betul. Itu yang kamu sampein juga ke aku kan. Iya, itu kan dari berbeda kebudayaan kan ada kebiasaan yang berbeda gitu. Iya. Di situ kan. Nah, akhirnya karena kamu menyampaikan itu juga ke aku jadi menyadari bahwa suami aku nih beda ya orangnya. Dia bukan seperti orang lain, seperti sepupuku misalnya. Aku mungkin terbiasa ngomong tinggi gitu karena ngomong sama sepupuku juga aku tinggi gitu loh. Tapi justru suamiku nih beda, dia nggak bisa yang seperti itu. Makanya setelah itu, karena aku juga melihat contoh mas dari kamu, bahwa kamu tuh nggak pernah ngomong sama aku dengan nada tinggi. Tapi ini balik lagi, ini budaya ya. Kalau mungkin kayak orang Medan atau orang Batak yang memang nada bicaranya beda, itu kita beda lagi tuh case-nya. Tapi ini case-nya untuk kita yang saling mengerti satu sama lain dan kamu memberikan contoh, itu tuh aku merasa, ternyata tuh gini ya komunikasinya suamiku ke keluarganya. Sehingga aku akan berusaha untuk menyelaraskan intonasiku juga ke suami aku. Mungkin itu juga ya, hikmah dari kenapa Allah menciptakan kita tuh berpasangan dengan berbeda-beda suku, ya berbeda background intinya kan. Jadi kita saling mengenal, saling tahu perbedaan, saling mengerti. Iya, saling mengerti, saling memahami, ya saling mengenal. Jadinya ya kita nggak ngerasa cuma kita doang yang hidup di dunia ini gitu loh. Iya. Banyak berbagai jenis macam orang dengan background yang berbeda-beda itu banyak gitu. Dan di saat yang bersamaan, kamu pun sebagai orang yang punya kebiasaan bicara dengan nada yang lembut seperti itu, juga berusaha memahami aku yang 24 tahun seperti itu nada bicaranya. Iya, dan mungkin terbiasa vokal, ya menurut dia mungkin standar berbicara seperti itu. Jadinya sebenarnya justru malah jadi belajar gitu loh. Oh, menurut dia yang biasa seperti ini. Oh, menurut dia yang biasa seperti ini. Oh, yang sebaiknya kita lakukan tuh
yang kayak mana sih gitu loh. Kalau dalam hal berkomunikasi gitu loh, gitu. Jadi kita mencari apa ya? Ya mencari mana yang sama-sama menurut kita enak gitu. Iya, mana yang baik buat dua-duanya. Iya. Dan yang bikin aku juga bersyukur adalah, ini mungkin pelajaran ya teman-teman yang semoga pelajaran ini bisa dipraktekkan di pasangan teman-teman masing-masing adalah, aku tuh bersyukurnya kamu tuh tidak judging aku. Kamu tidak menjudge aku untuk kalau ngomong tuh yang pelan-pelan dong misalnya gitu. Kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu justru cenderung kayak ngajarin aku dalam tanda kutip. Misalnya nih, kan aku juga sampai detik ini masih kadang suka ngomong yang ayo dong mas gini kayak gitu. Terus kamu tuh justru kamu akan balik badan, kamu ngeliat aku terus gini, coba gimana ngomongnya. Nah, aku tuh merasa aku jadi jiper sendiri karena aku merasa oh iya harusnya gue nggak gitu ya ngomongnya. Walaupun kadang dibalut sama bercandaan ya gitu kan. Itu semua dibalut sama candaan sih sebenarnya. Tapi akhirnya membuat aku menjadi tersadar bahwa alhamdulillahnya tuh aku punya suami yang tidak ngejudge aku, tapi justru cenderung lebih ke ngajarin gimana cara ngomongnya yang seharusnya. Coba gimana? Biasanya kalau ngomong sama mas gimana? Mas, coba tolong dong gini-gini. Jadi akhirnya tuh kita jadi ikut ya, turun juga jadi nadanya. Ya jadi nggak semua pelajaran itu disampaikan misalnya dengan nasihat, tapi banyak juga hal-hal pelajaran yang baik itu bisa kita sampaikan dengan perilaku kita. Di mana perilaku kita contohkan dengan contoh ya, dengan contoh, dengan akhlak, sehingga nanti akhlak yang berulang-ulang akan menjadi habits baru gitu loh. Iya, yang sama-sama enak jadinya. Benar. Pun dulu Rasulullah berdakwah nggak banyak ngomong lebih banyaknya menunjukkan akhlak yang baik kan. Iya. Sehingga ya tanpa mungkin dijelaskan, tanpa mungkin diceramahi bahasanya ya, dengan akhlaknya Rasulullah, yang ikut semua akhirnya sama Rasulullah. Iya, sebenarnya dari situ juga membuktikan ya bahwa memang adab itu lebih penting daripada ilmu. Iya, lebih diutamakan. Karena setinggi-tingginya ilmu, kalau kita menyampaikannya tidak dengan adab ya tidak ada artinya, tidak akan sampai. Karena kalau misalnya menyampaikan walaupun hanya satu ayat itu kan nggak hanya sekedar ngomong aja, tapi kan kita perhatikan juga bagaimana kita menyampaikan, bagaimana ada mungkin segala intonasi kayak terus cara kita menyampaikan, ya kan? Yang dimana pesan yang mau kita sampaikan itu benar-benar sampai ke orang yang mau kita sampaikan. Iya. Gak hanya sekedar ngomong aja, kan itu kan. Yang kadang terluput dari kita juga tuh adalah mungkin misalnya kita merasa kita udah benar, tapi kita menyampaikan tanpa adab yang baik ya akhirnya mental gitu loh. Kadang nggak cuma mental, kadang bisa jadi nyakitin saudaranya sendiri. Iya benar. Niatnya menyampaikan hal yang baik, tapi karena kita tidak menyampaikan dengan adab yang baik ya jadi sakit hati dan segala macam. Itu yang kadang kita lupain ya. Iya sih benar. Terus terakhir Beb, apa kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, apa harapan kamu terhadap keluarga kecil kita ini? Kalau aku sih dengan visi kita sampai akhirat, aku selain keluarga kita semua pengen masuk surga, aku juga pengen kita itu bisa menjadi contoh dalam hal berpasangan, itu menjadi pasangan yang baik. Jadi yang semula mungkin stigma tentang pernikahan, stigma tentang Islam yang mungkin ada yang kurang-kurang baiknya, itu menjadi lebih baik gitu kan. Terus nanti dengan adanya kita punya anak, punya generasi berikutnya, semoga dengan wasilah kita, dengan adanya lingkungan yang baik juga, terus dengan agama Islam, pengennya punya generasi-generasi berikutnya yang juga bermanfaat, yang nggak zolim, bermanfaat buat lingkungan, bermanfaat buat sekitar, bermanfaat buat Islam juga. Jadi bisa rame-rame untuk masuk surga. Insya Allah semoga Allah izinkan ya semuanya bisa masuk surga, termasuk teman-teman yang lagi dengerin kita, mungkin yang lagi belajar juga akhirnya tentang rumah tangga, mulai mempersiapkan tentang rumah tangga. Semoga apa-apa yang teman-teman dapat ilmunya, baik dari kita ataupun dari teman-teman yang lain atau mungkin dari ustadz-ustadz yang lain gitu, semoga memang bisa dipraktekkan sehingga ilmu itu pahalanya bisa terus mengalir dan teman-teman juga mungkin bisa membagikan ke lingkungan terdekat atau sesederhana nulis di Instastory atau sesederhana upload di sosmed dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan pahalanya tetap kebagian juga gitu ya. Mengalir juga ya buat teman-teman tanpa mengurangi pahala yang membagikan sedikit pun. Terus ya nambahin sedikit perihal tadi punya anak pengen bermanfaat. Kenapa pengen bermanfaat? Karena kalau biasanya di doa-doa kita kan pengen punya anak yang soleh, soleha. Soleh itu nggak cuma
apa ya, nggak cuma kaya akan ilmu spiritual, nggak hanya sebatas itu gitu loh, tapi juga soleh atau soleha di sini tuh yang bermanfaat buat orang lain, gitu sih. Ya, baik dampaknya, baik ilmunya, ya. Iya. Gitu. Ya sudah, segitu dulu obrolan kita hari ini. That's right. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Semoga sedikit banyak yang kita bagiin bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga jangan lupa doain kita ya teman-teman. Kita juga butuh doa dari teman-teman. Semoga Allah tetap jaga pernikahan kita, Allah tetap jaga rumah tangga kita, Allah tetap jaga hati kita berdua. Amin. Sampai akhirnya kita bisa ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Teman-teman silakan ambil yang baik-baiknya aja dan bagikan. Dibuang yang jelek-jeleknya dari kita. Pasti kita juga nggak 100% sempurna, kita banyak salahnya juga, kita banyak aibnya, tapi ya alhamdulillah lah Allah tuh menutup itu semua gitu loh. Jadi semoga apa-apa yang baik dari kita bisa teman-teman ambil. Oke, amin. Gitu ya. Terima kasih guys. ya teman-teman sudah support kita sampai detik ini. Makasih banyak. Aku terharu banget kita udah sampai sejauh ini. Subscriber kita juga udah mau hampir 80.000 per hari ini kita bikin video. Semoga semakin banyak orang yang dengar, semakin banyak dilakukan juga, Semakin banyak manfaatnya manfaatnya juga, dan semoga semakin banyak juga pahala jariah yang bisa kita dapetin sama-sama. Investasi akhirat ya, Beb. Iya, insyaallah ya. Amin. Bye-bye, sampai ketemu di Mau Cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.